nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. My dad, my hero. Papi itu seperti superhero. Yang hebat dari Papi adalah Papi mau menyenangkan keluarganya, seperti mengajak bermain bersama dan jalan-jalan. Papi itu kreatif, Papi itu rajin. Papi adalah sosok yang bekerja keras. Love you, Dad. Halo Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di Kebaktian Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, kita sangat bersyukur ya kalau kita sudah menjalani kebaktian setiap minggu, udah sampai minggu keberapa, dan hari ini kita masih tetap bisa melakukan kebaktian online. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita, sudah menyertai kita. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah akui kesalahanmu. Nah sekarang Cici mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah salah? Nah loh, ada yang tidak pernah salah? Nggak ada. Cici pun pernah salah. Nah, termasuk pasti adik-adik juga pernah salah. Gimana nih kalau salah? Ya, akui kesalahanmu, maka Tuhan akan mengampuni kamu ya. Oke, kita mau mulai kebaktian kita hari ini. Kita mau, biarpun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa menyapa teman-teman kita yang lain. Bernyanyi di rumah masing-masing, tapi dalam satu ibadah online. Kita semua bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Halo, hello, ola. Oke, semua siap ya? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, kita mau berdoa. Lipatkan tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti kebaktian online. Itu semua hanya karena pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Kita semuanya masih bangkit berdiri. Kita mau menyadari kalau Yesus sangat mencintai kita semua. Pastilah
kau akan berbuah. Kita mulai, semuanya bangkit berdiri, semuanya dengan posisi yang siap untuk memuji Tuhan. kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup. Yeay. Kelah minggu ketapang belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Hidup ini, yeay. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Nah, untuk itu kita akan sambut dengan satu pujian. Saat iblis merayuku. Loh, kok iblis merayuku sih? Bisa aja kan? Kita lagi tidur, kata iblis, jangan bangun. Tidur aja. Tapi karena kita anak Tuhan, kita tidak mau dirayu. Kita tidak mau digoda. Kita harus tampil beda sebagai pemenang. Oke? Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Saat iblis merayuku, ku tolak itu.
aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik maupun kakak-kakak sekolah minggu, baik yang ada di pos maupun yang ada di pusat. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Namun sebelumnya, Ibu Yuli akan memimpin kita di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Walaupun ibadah sekolah minggu masih kami harus lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dan hadir bersama dengan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, nanti kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini Ibu Yuli akan menceritakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan tema Akui Kesalahanmu. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai 16. Tapi Ibu Yuli hanya membaca ayat 1 dan 2. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Pada pagi hari ini adik-adik, mari siapkan dirimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Ibu Yuli mau bertanya terlebih dahulu. Adakah adik-adik yang tidak pernah melakukan kesalahan? Oh, ternyata tidak ada adik-adik yang mengangkat tangan. Berarti kita semua pernah melakukan kesalahan. Adik-adik masih ingat tidak? Atau tahu kira-kira kesalahan apa ya yang sering saya lakukan di rumah? Berbohong. Apalagi ya? Isengin adik. Bahkan mungkin memukul adik. Ini yang sering mungkin kita lakukan di rumah. Tapi adik-adik, kalau kesalahan yang kita lakukan sering, hati-hati. Suatu hari papa sama mama pasti marah dan menghukum adik-adik. Nah, kalau sudah dihukum sama papa dan mama, apa yang harus dilakukan adik-adik? Ada yang nangis, ada yang ngambek, makin marah, atau ada yang mengakui kesalahan, Pak, minta maaf. Ya, terbaik. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, kita mau belajar bahwa
bukan hanya adik-adik atau anak kecil yang bisa melakukan kesalahan. Orang dewasa juga bisa melakukan kesalahan. Papa, mama, kakak, guru sekolah minggu juga bisa melakukan kesalahan. Bahkan sampai raja. Ya, raja. Di dalam Alkitab tadi yang kita sudah baca, ada seorang raja yang melakukan kesalahan. Oke, nah kita mau belajar dari Raja Manasye. Dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ibu Yuli, siapa itu Raja Manasye? Lebih dahulu, Ibu Yuli akan menjelaskan bahwa setelah Raja Salomo yang terkenal dengan hikmat dan kepintarannya meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan Israel Selatan biasanya juga disebut Yehuda. Nah, adik-adik, Raja Manasye ini menjadi raja di Yehuda, menggantikan papanya yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia hidupnya baik dan benar di mata Tuhan. Raja Hizkia menghancurkan, merobohkan patung-patung, mezbah-mezbah, korban, tempat persembahan orang Israel kepada dewa-dewa. Dihancurkan, bahkan Raja Hizkia meminta bangsa Israel untuk mendekatkan dan menyembah hanya kepada Tuhan. Tetapi Raja Manasye, anak dari Raja Hizkia, berbeda. Ketika Raja Hizkia meninggal, digantikan oleh anaknya Raja Manasye. Raja Manasye tidak seperti papanya, tidak hidup dengan baik, dengan benar di mata Tuhan. Tadi Ibu Yuli sudah baca ya, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa saja ya kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye? Dia melakukan kejahatan, dia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, dia membuat mezbah kembali. Kemudian dia membuat patung Asyera. Untuk semua itu membawa dirinya dan umat Israel untuk menyembah kepada patung dan dewa yang dibuatnya. Kemudian dia membuat mezbah dan membawa patung yang dibuatnya itu ke dalam rumah Tuhan. Bayangkan adik-adik, betapa sakit hatinya Tuhan, betapa sedih hatinya Tuhan ketika melihat apa yang dilakukan oleh Raja Manasye. Bahkan dia mengorbankan anak-anaknya dibakar untuk persembahan kepada dewa. Wow, bukan seorang ayah harusnya melindungi, menyayangi anaknya, tapi dia justru melakukan apa yang jahat. Dia mengorbankan anaknya untuk dewa. Nah, ini kesalahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Manasye. Karena kesalahan yang dilakukan ini membawa bangsa Israel, Yerusalem semakin menjauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu, Tuhan sering berfirman, bahkan menegur Raja Manasye dan umat Tuhan, tapi tidak pernah didengar mereka. Mereka mengabaikan firman Tuhan, mereka mengabaikan teguran Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan hukuman, mendatangkan tentara dan panglima dari bangsa Asyur datang ke Yerusalem, mengalahkan bangsa Israel. Kemudian Raja Manasye ditawan, dibelenggu, dibawa ke bangsa Babel. Di dalam keadaan terpuruk, sedih, dia Raja Manasye
merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berdoa dan dia mengakui semua kesalahannya, dan dia mengakui bahwa hanya Tuhan Allah Israel yang patut disembah. Dan Tuhan mendengar permohonan dan doa-doa yang dia ucapkan. Tuhan membawa kembali Raja Manasye ke Yerusalem, dan dia menjadi raja kembali, berkuasa kembali di Yehuda. Dia memerintah selama 55 tahun. Ketika dia kembali, dia merobohkan mezbah-mezbah, bukit pengorbanan dia robohkan, patung-patung dia hancurkan. Itu perbuatan nyata dari perubahan yang dilakukan oleh Raja Manasye. Adik-adik, tadi Ibu Yuli sudah katakan bahwa semua kita bisa melakukan kesalahan seperti Raja Manasye. Tapi Tuhan minta ketika kita melakukan kesalahan, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita mau berjanji bahwa Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat dan tidak mau mengulang kembali. Adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan yang ada di dalam hati kita akan membuat hati kita tidak tenang, gelisah. Mari kita mengakui kesalahan kita, berani mengakui kesalahan. Pada orang yang kita sakiti, kita datang minta maaf. Saya telah melakukan ini kepada kamu, saya melakukan kesalahan ini kepada kamu, saya minta maaf. Dan berjanjilah dalam hatimu tidak akan mengulang kembali. Memang berat untuk mengakui kesalahan, tapi sebagai anak Tuhan kita diminta untuk mengakui, berani mengakui kesalahan kita. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Jadi adik-adik, mari kita berani mengakui setiap kesalahan kita. Kita mau berubah dan bertobat. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Yuli akan akhiri dengan ayat firman Tuhan dari Kitab Daniel pasal 9 ayat 9. Kitab Daniel pasal 9 ayat 9 berbunyi demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jadi ayat firman Tuhan kita dari Kitab Daniel pasal 9 ayat 9. Mari adik-adik, tutup matamu, lipat tanganmu, kamu ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan. Mungkin hari kemarin atau beberapa jam yang lalu kamu melakukan kesalahan. Papa dan mama tidak tahu apa yang kamu lakukan. Mari pada saat ini kamu datang menghampiri dirimu di hadapan Tuhan, merendahkan diri seperti dilakukan oleh Raja Manasye, mengakui apa yang adik-adik lakukan. Nanti setelah ibadah, adik-adik boleh menghampiri orang tua dan mengakui kesalahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan meminta kami untuk mengakui setiap kesalahan kami, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong supaya kami berani mengakui ketika kami melakukan kesalahan, dan kami berjanji untuk tidak mengulang kembali. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau persembahan ya. Dan adik-adik bisa minta tolong ke papa mamanya, bisa untuk transfer ke rekening Gereja Kristus Ketapang yang ada di bawah ini. Kalau tidak, seperti minggu sebelumnya, adik-adik bisa kumpulkan uang persembahannya di dalam amplop. Nah nanti kalau
kita sudah bisa beribadah di gereja, kita akan berikan kepada guru-guru sekolah minggu. Ya, kita mulai sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya selamanya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Nah, pada saat ini kita mau berdoa syafaat, kita mau berdoa buat persembahan kita juga mau berdoakan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan sedikit persembahan untuk kemuliaan dan kerajaan Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk teman-teman kami dalam keadaan COVID ini, kiranya Tuhan juga yang mau pimpin, biarlah kami diberikan kesehatan yang baik ya Tuhan, orang tua kami juga ya Tuhan, sehingga dapat menjalani hidup ini dengan baik dan kami juga tambah cinta Tuhan Yesus dan tambah semangat untuk mendengarkan dan melihat ibadah sekolah minggu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami ini ya Tuhan, dan di seluruh negara lain yang terkena virus corona, kiranya Tuhan juga yang mau pimpin ya Tuhan, supaya virus ini bisa berlalu ya Tuhan, sehingga kami juga boleh kembali bersekutu di dalam nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, kita saat teduh. Adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah setia selalu mengikuti kebaktian online. Dan untuk seterusnya setiap minggu jangan lupa ya, kebaktian online untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.